saya harus berperang melawan mitos-mitos ini, karena ketika kita tawarkan langsung muncul, itu kan untuk memandikan mayat, itu kan untuk begini, yang penting isinya nggak bagus semua. Nah, jadi pertama harus itu dulu dipatahkan. Jadi itu hal yang sebenarnya sulit ya. Kenapa? Indonesia ini kulturnya memang mitos itu dari turun temurun ya. Sobat Meto, tahukah kamu, dari jutaan tumbuhan yang hidup di hutan tropis Indonesia, ada satu spesies tanaman yang memiliki ribuan manfaat. Ya, Moringa oleifera Lamb atau yang biasa dikenal dengan daun kelor, telah ditetapkan oleh WHO sebagai pohon ajaib. Bahkan hasil penelitian dari jurnal Moringa is a prominent source of nutrients with potential healthy benefit yang dipublikasikan pada 2021. Bahwa daun kelor mengandung ragam vitamin yang baik seperti kalsium, potasium, antioksidan, protein, dan magnesium yang kaya akan nutrisi. Walau sebagian orang percaya bahwa daun kelor memiliki mistis yang tinggi dan kerap digunakan dalam ritual supranatural. Namun berbeda dengan Syahrani Devi yang mengolah daun kelor sebagai obat herbal alami. Hal ini bermula saat dirinya mengalami gangguan kesehatan saraf akibat kecelakaan yang ia alami beberapa tahun yang lalu dan mengharuskannya untuk mengonsumsi obat-obat kimia. Awal mulanya memang saya mendirikan usaha ini berdasarkan pengalaman yang terjadi pada diri saya pribadi. Saya itu dulu menderita yang namanya penyakit kolesterol sangat tinggi, migrain, dan juga ada permasalahan terjadi pada otak kiri saya pada saat saya pernah mengalami kecelakaan dulu. Nah, bertahun-tahun itu saya pernah melakukan pengobatan tapi tidak kunjung sembuh, sampai akhirnya saya berusaha untuk mengkonsumsi hal-hal yang berhubungan dengan herbal. Asal mulanya itu kakak saya yang seorang dokter yang merekomendasikan kepada saya. Nah, kakak saya itu mengatakan, sudahlah, kalau memang bertahun-tahun dengan obat kimia, tidak, beralihlah ke herbal. Coba kelor, karena WHO udah menetapkan kelor itu sebagai pohon ajaib. Nah, itulah yang menjadikan titik tonggak saya berani stop pengobatan dengan kimia dan beralih ke tanaman kelor. Saya mulai dengan mengkonsumsi langsung, pucuknya itu saya lalap, terkadang saya jus, terkadang saya buat seperti rebusan atau sayur. Nah, tapi kedepannya itu kan tidak praktis, karena tidak setiap saat saya ada di rumah, perlu juga keluar. Nah, jadi sehingga pada saat itu saya berpikir ini harus dibuat lebih praktis. Nah, akhirnya saya putuskan untuk menjadikan dia tepung. Tentu sebelumnya saya rajin baca jurnal, saya rajin melihat YouTube. Ternyata di situ hal yang praktis itu bisa kita dapatkan dengan menjadikannya tepung dan masukkan dia ke dalam kapsul. Jadi dimanapun, kapanpun saya bisa mengkonsumsi kelor ini dengan mudah. Nah, sampailah pada titik 8 bulan setelah saya mengkonsumsi non-stop, saya tidak pernah lagi merasakan gejala-gejala penyakit yang selama ini pernah saya derita. Dan saya merasakan diri saya itu seperti awal-awal 30-an pada saat itu. Kok saya merasa tidak punya rasa sakit lagi, semangat. Nah, hal ini yang membuat saya berpikir ingin sharing kepada teman-teman, berbagi bahwa treatment herbal itu nyata dan memang kita bisa buktikan. Kelor ini satu pohon yang toleransinya sangat tinggi. Dia bisa dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Nah, dan tidak sulit untuk menanamnya. Apalagi konsep bagi saya itu penanaman kelor itu harus organik, jangan dipupuk, jangan disemprot. Nah, jadi tidak perlu terlalu banyak treatment. Jadi cukup kita sediakan lahan tanam yang bagus, rawatnya itu pun hanya di awal saja, 3 bulan pertama. Setelah itu tidak perlu perawatan khusus. Jadi sebenarnya dia tanaman yang tidak manja. Nah, jadi penanaman skala luas juga demikian, tidak merepotkan, jadi tidak perlu pupuk. Dan enaknya lagi kalau nanam kelor kita nggak perlu jaga, karena nggak ada yang malingin, ya kan?
Ini yang utama yang ingin saya bagikan ke masyarakat, bahwa tanaman kelor itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan perlakuan yang minim. Tanaman kelor itu dia varietasnya umumnya yang jenis Moringa olivera Linn. Dia ada 2 jenis, yang ranting hijau dan yang ranting merah. Tapi basically antara keduanya tidak terlalu berbeda, ya, hanya beda tipis. Nah, hanya kita menetapkan bagian mana yang paling bagus untuk dijadikan herbal, itu adalah bagian daun yang masih hijau. Nah, kenapa kita berpatok pada klorofil? Klorofil itu menyimpan sangat banyak sekali zat-zat aktif yang bagus. Jadi kalau kita lihat daun, contoh yang paling atas itu belum terbuka sempurna, hijaunya pun masih hijau muda. Yang paling bawah itu biasanya sudah ada kekuning-kuningan, itu tidak kita pakai. Jadi daun yang paling bagus untuk dijadikan, apakah itu dia dalam bentuk herbal, dari dalam bentuk tepung, itu adalah daun yang benar-benar di antara rentang yang paling atas dengan yang paling bawah. Itu kalau saya katakan daun yang matangnya sempurna. Kreativitas dalam menciptakan inovasi olahan daun kelor membuat Keloria menjadi obat herbal yang diminati karena dapat mengobati sejumlah penyakit seperti stunting pada anak, diabetes, kolesterol, asam urat, dan sejumlah penyakit lainnya. Salah satu penerima manfaat dari daun kelor ini adalah Marina Novianti, seorang guru dan penggiat seni Kota Medan. Di usia saya yang sudah separuh baya ini, saya mulai mengalami masalah dengan lutut karena memang banyak gerak, namanya mengajar ya. Jadi kita banyak bergerak dan saya mulai merasakan kesulitan untuk menggerakkan kaki. Terus kemudian pada saat itu saya melihat iklan dari produk kelor dari Kak Devi di Facebook karena kebetulan kami berteman. Terus saya pikir nggak ada salahnya saya coba gitu. Nah kebetulan juga pada saat itu di tahun 2019 kita masuk mulai masa pandemi COVID. Jadi saya baca nih khasiatnya kelor ini memang dikenal dengan nama Miracle Tree, dan kenapa justru di luar negeri banyak yang mengkonsumsi, di sini malah belum begitu populer. Jadi saya penasaran. Saya coba dan alhamdulillah setelah memakan kelor ini sejak tahun 2019 itu pelan-pelan penyakit lutut saya berkurang dan saya sudah dengan enak bisa jongkok, bisa lompat-lompat sama murid lagi gitu. Bahkan saya bisa mulai mengikuti kegiatan olahraga yang mungkin untuk wanita di usia saya udah nggak bisa lagi, seperti Muay Thai, lalu lari, itu bisa saya lakukan ya. Saya yakin karena kelor. Selain itu juga saya merasakan daya tahan tubuh saya itu semakin meningkat, dan terus terang saya nggak banyak menggunakan lagi obat-obatan yang selama ini saya konsumsi dari dokter. Terbukti akan khasiatnya, produk Keloria telah diekspor hingga ke beberapa negara, termasuk Australia. Syarani Devi, yang merupakan dosen pertanian di salah satu universitas swasta Kota Medan, juga menciptakan teh herbal berbahan daun kelor, tepung kelor, minyak biji kelor, cookies, hingga coklat kelor. Produk ini tentunya melalui proses produksi yang ketat sebelum layak untuk dikonsumsi. Pertama, tentu daun itu kita panen. Nah, yang paling utama adalah pasca panen. Pasca panen perlakuannya jika tidak benar itu akan merusak nutrisi yang ada di daun. Satu hal wajib kita cuci. Walaupun kita menanam tanaman itu di daerah yang bersih, tetap harus dicuci. Nah, proses pencuciannya kalau di PT Keloria Moringa Jaya kita menggunakan air ozon. Jadi air itu kita beri ozonizing. Nah, baru kita cuci. Air ozon ini gunanya untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada di daun. Contohnya juga seperti telur kutu, serangga, itu akan langsung mati jika kita cuci dengan air ozon. Nah, kemudian pengeringan. Nah, seperti yang saya awal katakan tadi, pengeringan kita pengeringan dingin, di mana kita menjaga atau mengunci nutrisi itu agar tidak rusak selama proses pengeringan terjadi. Nah, baru kemudian setelah kering, sebelum kita lakukan proses penepungan, karena kalau untuk beberapa kebutuhan produk itu kita tepungkan. Nah, sebelum ditepungkan, daun itu kita beri sinar UV.
Nah, kenapa? Karena selama proses pengeringan yang butuh waktu 3-4 hari bisa jadi ada terkontaminasi dengan udara-udara yang tidak sehat. Jadi kita beri sinar UV. Nah, UV ini adalah sebagai pembunuh bakteri, kuman yang terakhir, baru kemudian kita tepungkan. Atau kalaupun tidak ditepungkan, kita hancurkan untuk dijadikan teh. Karena teh kita itu tidak dari tepung tapi dari serbuk. Nah, jadi itulah proses yang kita lakukan terhadap daun sebelum dia menjadi sebuah produk. Walau kini Keloria telah banyak memberi manfaat, membuat Devi tidak merasa puas. Ia percaya bahwa mitos terhadap daun kelor dapat hilang dan pengolahan daun kelor akan berdampak ekonomis jika diolah dengan baik. Saya harus berperang melawan mitos-mitos ini, karena ketika kita tawarkan langsung muncul, itu kan untuk memandikan mayat, itu kan untuk begini, yang penting isinya nggak bagus semua. Nah, jadi pertama harus itu dulu dipatahkan. Jadi itu hal yang sebenarnya sulit ya. Kenapa? Indonesia ini kulturnya memang mitos itu dari turun temurun ya. Nah, kedua yang bikin sulit lagi, khusus yang di Indonesia ini daerah barat, daerah bagian barat ini sedikit pohon kelor. Jadi kalau di Sumatera Utara memang baru saya yang mulai membudidayakan, sehingga bahan baku itu sangat sulit didapatkan. Nah, pelan-pelan ini saya mengedukasi juga masyarakat, ayo kita tanam kelor, kami siap untuk menampung daunnya, karena kami punya pasar yang menunggu produk dari bahan kelor ini. Merasakan manfaat yang ada pada daun kelor menjadi bukti kebaikan alam untuk kesehatan.